Pemirsa, terdakwa kasus kekerasan seksual Heri Wirawan menggunakan nama Yayasan Manaro Buddha Tanpa Padi dan rumah Pak Mitzal Ikhlas sebagai modus mendapatkan dana dari masyarakat dan juga pemerintah. Dana itu bukan untuk mencapai pesantren, melainkan untuk membawa apapun yang dia melepas korban. Ini nggak bisa dibenarkan dalam segi apapun, mau dari segi agama, segi moral, maupun dari segi sosial. Karena ini juga termasuk dalam salah satu kekerasan seksual, pedofil atau apapun kan. Ya, udah mau ada tambahan dari teman. Saya juga tidak membenarkan hal tersebut karena udah pelanggaran HAM juga kan ini. Jadi harus apa ya? Harus ada tindak lanjut yang jadi biar orang-orang lain nggak ada lagi yang meniru siapa tadi Pak Heri ya. Ya kalau ngelihat dari kasusnya ya itu salah satu orang yang paling biadab ya kalau udah menginikan masalah apa pelecehan gitu, apalagi itu kan anak didiknya ya, itu udah biadab. Cuman sayangnya teh putusan pengadilannya yang kadang-kadang bingung ya, korbannya udah banyak, udah jelas ada buktinya, masih ya hukumannya hukum gitu-gitu aja lah, bukannya sekalian hukuman mati gitu. Udah sekarang mah udah musimnya lagi, harus benar-benar ditegakkan hukumnya, minimal itu kan udah merenggut masa depan anak-anak ke depan ya, para korbannya mau gimana nantinya ya. Hukumannya harus benar-benar hukuman mati kalau menurut saya. Pendapat saya itu parah sih, cukup parah karena ini kan guru ya di dunia pendidikan, terus kayak pelecehan seksual, jadi itu harus diberantas sih. Karena kan takutnya jadi si murid itu malah jadi takut buat sekolah lagi. Wah, kalau menurut saya sih itu butuh waktu yang cukup lama ya. Soalnya itu dari korbannya juga banyak, dan kekerasan seksual yang dialami korban juga itu termasuk kekerasan seksual yang tinggi. Ya mungkin salah satu cara memulihkannya itu butuh support dari keluarga terdekat atau dari teman-teman gitu lah. Kalau pulih mah saya rasa nggak mungkin, seumur hidup juga nggak mungkin. Cuman banyak kan cara ya, dengan cara pengampingan ya. Terus ada dengan cara dirangkul oleh pemerintah atau badan apa yang bisa menangani masalah itu. Kalau pulih saya rasa kecil kemungkinannya, cuman berangsur mungkin bisa, itu aja. Jadi kasihan sebenarnya Maya. Untuk pulih pastinya mungkin agak susah ya, tapi kalau sekarang kan udah mulai ada keluar banyak tentang mental health, mungkin bisa coba ke psikologi atau ke psikiater kayak gitu sih untuk menanganinya. Mungkin pasti bakal paling harus diajarin ini sih, edukasi tentang seksual dari dini, jadi biar bisa juga menghindari hal-hal tersebut. Kalau pengawasan orang tua mah dari dulu juga normal-normal saja, biasa-biasa saja. Cuman karena perubahan zaman atau eranya, ada bisa lihat-lihat anak zaman sekarang. Satu dari cara penampilan berpakaian, terutama perempuan. Ya, itu kan setidaknya juga kan mengundang. Ya, lain dengan kalau masalah di pesantren atau cuma kan jelas berhijab, itu mah orangnya aja yang sudah nggak normal itu mah. Cuman kan orang melihat seksi itu dari segi mana beda-beda kan. Ada yang dari segi berpakaian begini dibilangnya seksi, atau cuman kalau dilihat sehari-hari aja, saya diam di sini sehari aja lihat, jelas itu mengundang orang biasa aja pasti ada perasaan gimana, soalnya seolah menantang kan. Jadi peran orang tua di situ, cuman kadang-kadang juga saya juga bingung orang tuanya gimana. kalau orang tua
pasti dinasihatin aja sih, yang penting dikasih edukasi kalau misalkan harus hati-hati sama guru atau sama siapapun, nggak boleh terlalu percaya gitu sama orang, jadi tetap harus waspada sih intinya kayak gitu. Dikasih edukasi, yang penting dikasih edukasi, tapi kalau misalkan masih tetap ada kejadian kayak gitu ya udah gitu, udah terjadi juga, jadi diobatin aja, solusinya langsung jadi ke psikiater atau diobatin aja gitu. Ya itu jelas-jelas harus dirangkul, ya harus direhab dengan cara gimana. Udah nggak bisa apa-apa, masyarakat ya mungkin kalau saya pribadi lihat masyarakat itu ya minimal direhab, dikasih inilah sama badan apa gitu yang menangani masalah KPAI atau apa ya, kan bisa itu minimal dididik lah, atau ya namanya apa ya, kalau ada bencana atau apa dihilangkan pemikiran seperti itu ya bisa, cuman ya dari saya bilang tadi mungkin tidak 100% gitu. Untuk tindakannya paling kalau saya sendiri mungkin ngedengerin aja kali ya, dia misalkan punya masalah ya dengerin aja, kalau misalkan dia minta solusi baru dikasih solusi. Wow. itu rada susah sih jawabnya, soalnya gimana ya, nggak bakalan bisa sih pemerintah buat 100%. Seperti yang kita tahu, kekerasan seksual di Indonesia selalu terjadi setiap tahunnya kan. Jadi mungkin bisa dimaksimalin lagi ke misalkan kayak lembaga Komnas Anak gitu-gitu. Ya, tapi itu balik lagi ke pribadinya juga sih ya sebenarnya masih ini. Ya penting dan besar, harus berperan banyak di situ pemerintah, terutama pengawasan kepada kalau sekolah ya sekolah, kalau ke pesantren ya ke pesantren, itu harus benar-benar diterapkan. Cuman kan kadang-kadang ngenilai orang itu sulit ya. Kadang-kadang ada orang berpakaian seperti alim ulama atau apa, tapi kan banyak sekarang kejadian di pesantren ya. Ada orang yang biasa urakan tapi baik atau gimana ya. Ya itu jelas kalau pemerintahan itu harus hadir, harus ada. Makanya dibutuhkan hukum yang betul-betul sangat memberatkan. Ya betul-betul jelas. Ya bukan hanya sekedar kebiri atau apa, enggak kalau saya. Kalau masalah itu sebenarnya kayaknya masih kurang sih, iya. Masih kurang banget, soalnya masih banyak banget juga gitu pelecehannya, dan lagi kebanyakan di dunia pendidikan gitu kan, jadi agak susah sih. Kalau bilang hama dari dulu juga nggak ada ujung-ujungnya, cuman kalau sudah kejadian, kalau misalkan anak saya udah nggak mau berpikir ham, apalagi kalau misal amit-amit kalau anak saya seperti itu, kalau saya memang ada kesempatan saya bunuh itu anak, terserah saya mau dipenjara tapi saya pasti bunuh, terserah lah masalah ham, saya juga nggak ngerti ham itu seperti apa ya kan. Sekarang kan banyak bukan masalah yang gitu, larinya pasti ke ham, berat lagi ke ham yang ada ujung-ujungnya tuh, jangan menyinggung ini aja sedikit, bukan dari masalah pelecehan seksual di Papua aja sekarang. Ya, pemerintah tuh ada tapi nggak bisa apa-apa. Militer banyak, polisi banyak, peralatan canggih, kenapa nggak bisa? Coba kalau musik teroris 1 jam aja bisa kena, kenapa di Papua nggak bisa? Ujung-ujungnya paham. Satu sulit, kasihan orang-orang yang berdosa, guru-guru di sana dibantai dengan nggak ada alasan apa, cuma seneng aja. Terus mau digimanain negara kita? Kalau kita ujung-ujungnya ham lagi, bukan saya tidak ini ke ham, enggak, cuman batasan itu sampai mana ham teh? Kayaknya mungkin ya memang plus minus juga kali ya. Mungkin si ham ini pingin melindungi ya manusia, nggak bisa kita kayak seenaknya untuk ngebunuh orang gitu ya. Tapi tetap mungkin ini harus dihukum seberat-beratnya juga gitu. Kalaupun nggak dibunuh, tetap harus ada hukuman yang seberat-beratnya kayak gitu.